الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال Nabi bersabda, Man tawadha'a lillah, barang siapa merendah darajatan satu tingkatan, yarfa'ahullahu, maka Allah akan mengangkat dia darajatan satu tingkatan maksudnya wallahu alam, ini adalah nasihat dari yang mulia Nabi kita Muhammad SAW supaya kita ini selalu tawadhu. Karena setiap kita ini bertawadhu, kita ini akan meningkat. Tambah lagi tawadhu, meningkat lagi. Tambah lagi tawadhu, meningkat lagi, diangkat oleh yang memerintahkan tawadhu, yaitu Allah, ke derajat yang lebih tinggi, ke derajat yang lebih tinggi. Maka kataku sampai akhirnya, selepas dia punya amalan itu, akhirnya itu derajatnya jadi derajat yang tertinggi bersama orang-orang yang tertinggi. Amsi min Temboro hatta ila Maspati. Maka perjalanan aku berjalan dari Temboro, mulai dari Temboro sehingga sampai Maspati. Ini kata-kata hatta ini adalah ghayah, akhirnya sampai Maspati. Tidak cukup satu langkah, dua langkah, tapi perlu perjalanan sekian lama akhirnya sampai ke apa yang disebutkan selepas hatta. Hatta yaj'alahu, sehingga Allah menjadikan dia fi a'la illiyin, di paling tingginya illiyin. Illiyin itu adalah tempat yang di Allah, di antara maksudnya illiyin. Kalian berari lafi illiyin. Orang siapa sombong darajatan satu tingkatan, yada'ahullah, maka Allah akan merendahkan dia darajatan satu tingkatan, hatta sehingga rendahnya yang rendah itu di tingkatan yang paling jelek di akhirat sana, di neraka sana. Ini kok sombong atas Allah, padahal sombong dia zahirnya bukan atas Allah. Sombongnya kan pada si fulan. Dan barang siapa sombong Allah itu gimana? Di antara maksud orang itu kalau sombong itu dia telah secara tidak langsung bersombong kepada Allah. Karena ini merasa lebih baik, padahal dia ini kan tidak punya apa-apa. Semua yang dia miliki kan titipan dari Allah. Kemudian yang menitipi yaitu Allah nyuruh dia tawadhu, kok dia malah sombong, tidak sesuai amanat pemiliknya. Maka sesuailah kalau disebutkan dia ini sombong atas Allah. Ya, seperti kita di satu daerah, kita melanggar aturan-aturan daerah tersebut, bisa dikatakan ini orang ini telah berani dengan kepala daerah tersebut. Padahal secara langsung
sepertinya hanya melanggar aturannya. Ternyata kalau direnungi layak juga dia dikatakan melanggar, maksudnya dia telah berani menantang pemilik aturan itu. Maka buat baik, diantaranya berbuat tawadhu, ini hakikatnya memperbaiki hubungan kita karena Allah, kepada Allah. Begitu juga kalau kita sombong, ini adalah merusakkan hubungan kita dengan Allah. Makhluk itu hanyalah ujian. Makhluk itu suasana, keadaan, teman, yang akhirnya dengan sebab mereka kita diuji ketawaduan, diuji kesombongan, lulus apa tidak, bisa ninggalkan sombong dan tetap tawadhu apa tidak. Sekeliling kita ini adalah ujian. Maka di sini disebutkan man tawadhu'a lillah. Barang siapa merendahkan diri karena Allah. Kalau ngikut ego mungkin tawadhu itu jadi sulit. Dia ini telah buat semena-mena, maka akan saya balas, maka akan begini, jadinya panas. Tetapi kalau orang itu memandang ini adalah perintah Allah, maka akan jadi mudah untuk mengamalkannya, melaksanakannya. Jadi kalau orang itu tauhidnya benar, dalam benaknya segala sesuatu itu miliknya Allah. Kalau Allah sudah perintah begini, ya saya taat. Saya ini memangnya punya hak apa untuk mengatur diri saya nggak punya hak apa-apa. Jadi kalau orang itu kalau tauhidnya nggak benar, salah paham terus. Nah, ini Rasulullah dari Allah tentu saja. Bagaimana kita ini kalau amal itu sudah janjinya Allah, baik atau buruk akhirnya akan tersebar juga. Kadang-kadang orang itu merasa saya ini kalau di dalam kamar ikhlas, kalau di luar kamar nggak ikhlas itu. Apa bedanya luar kamar dan dalam kamar? Kalau memang ikhlas itu di mana aja tetap ikhlas. Ikhlas itu artinya adalah bukan karena makhluk, hanya karena Allah. Kalau dalam kamar, saya ini dalam kamar itu sudah ikhlas benar, bukan ikhlas itu. Karena masih karena kamar, bukan karena Allah. Akhirnya jadi hambanya kamar, bukan hambanya Allah. Hambanya sepi, bukan hambanya taat kepada Allah. Hamba yang taat kepada Allah. Saya ini mondok ini pengen tempat yang ramai gitu loh, banyak temannya. Lah kamu itu mau cari ridho Allah apa cari ramai? Saya ini pengen pondok yang sepi, nggak betah saya dengan suasana keramaian itu, pengennya sepi seperti dalam gua. Memangnya kamu itu di pondok itu cari ridho Allah apa cari kesepian? Ini kita ini perlu nanya diri kita, hidup kamu itu sebetulnya untuk apa dan karena siapa? Ngaji itu karena apa? Karena siapa? Untuk siapa? La ilaha illallah. Karena apa yang kita niatkan itulah yang kita dapatkan. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sepertinya dalam kebaikan-kebaikan tapi nggak niat belas, nggak dapat apa-apa. Kalau begitu saya tak nggak baik aja Pak. Wong dalam kebaikan aja nggak niat, nggak dapat apa-apa, apalagi nggak baik ya, sempurna. Sempurna celakanya. Walau anna ahadakum ya'malu fi sakhratin samma'a. Andaikan sesungguhnya salah satu dari kalian dia beramal, berbuat sesuatu fi sakhratin samma', di dalam satu batu samma' yang buntu. Jadi dia ini masuk dalam batu yang buntu, enggak ada lubangnya. Laisa 'alaiha babun wala quwwatun, yang tidak ada atas batu buntu tadi, batu tertutup tadi. Enggak ada pintunya dan juga enggak ada lubangnya. La kharaja, tentu akan keluar atau akan terkeluarkan. Ma amalan ghayyabahu linnas, yang dia telah menyembunyikannya untuk para manusia. Kainan makana, apa saja amalan kana yang ada amalan itu, yang telah ada amalan itu. Oh, saya dalam kamar enggak ada yang lihat, wes maksiat, ngusus ini kan kondang.
juga dalam kamar wiritan karena Allah. Nah, akhirnya ya juga Allah akan sebarkan ini orang ini tukang wirid ini. Nah, kalau begitu saya dalam kamar itu terus wiritan, nanti akhirnya saya kondang jadi wali. Itu namanya bukan karena Allah lagi. Tapi apapun yang kita buat walaupun di tempat tersembunyi itu akhirnya diketahui orang, itu sudah janjinya Rasulullah. Maka kalau kita pengen sembunyi dari manusia nggak bisa, suatu saat akan tersebar juga. Kurang lebihnya begitu itu. Maka hati-hati, buruk atau baik itu akhirnya akan terbuka juga. Rawahu Ibnu Majah bi ikhtisarin wa Ibnu Hibban wa hadza lafdhuhu. Wa kharaja Tabarani bi isnadi Nabi Hurairah anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu man tawadha'a li akhihi al-muslimi rafa'ahu Allah. Setiap orang yang merendahkan dirinya untuk saudara muslimnya, Allah akan mengangkat dia. Wa man irtafa'a alaihi, dan barang siapa menyombongkan diri alaihi atas saudara muslimnya, wada'ahu Allah, maka Allah akan merendahkannya. Maulaya salli wa sallim daiman abada